Bagaimana cara menyembuhkan gangguan mental? Baik teman-teman semua, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling banyak diajukan. Namun sebelum kita membahas bagaimana cara menyembuhkan gangguan mental, kita harus paham bahwasanya menyembuhkan gangguan mental adalah proses yang sangat kompleks. Diperlukan berbagai macam strategi yang berbeda antara satu penderita dengan penderita yang lainnya. Dan yang harus teman-teman ingat juga bahwasanya gangguan mental bisa dikelola dan gejalanya bisa dikurangi. Namun tidak menutup kemungkinan gejalanya tidak bisa 100% dipulihkan. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah lamanya penderita mengalami gangguan mental. Adapun ketika kita membahas bagaimana cara menyembuhkan gangguan mental, kita harus tahu dulu faktor dasarnya. Kenapa seseorang mengalami gangguan mental? Agar kita bisa mencegah terjadinya gangguan mental tersebut kembali muncul. Baik, untuk faktor dasar, kenapa seseorang mengalami gangguan mental, ini biasanya berkaitan dengan trauma masa kecil orang tersebut. Trauma yang diakibatkan biasanya dari pola asuh orang tua yang kurang baik. Kadang ada orang tua itu ketika mendidik anaknya, itu kadang ada yang terlalu keras, terlalu kasar, atau mungkin sebaliknya terlalu dimanjakan, atau mungkin rumah tangga orang tuanya itu kurang harmonis, mungkin terjadinya perceraian dan lain sebagainya. Dari kondisi seperti ini, akhirnya si anak ini menjadi korban ketidakharmonisan dari hubungan orang tua tersebut. Akibatnya nanti si anak menjadi kurang perhatian dari orang tua, mungkin kurang kasih sayang orang tua, atau mungkin kurang mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tua. Dari hal seperti ini, akhirnya lama-kelamaan membentuk karakter anak ini menjadi karakter anak yang bermental lemah. Nah, dari mental yang lemah ini, nanti kecenderungan anak ini ketika menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, mungkin permasalahan di keluarga, di sekolah, di lingkungan pergaulan barangkali, atau di pekerjaan, dia cenderung kurang bisa menghadapi. Makanya kebanyakan ciri-ciri orang seperti ini itu lebih suka memendam permasalahan sendiri, tidak mau diceritakan kepada orang lain. Nah, dengan kebiasaan seperti itu, karena dia terbiasa memendam permasalahan 1, 2, 3 terus berturut-turut sepanjang hidupnya, nanti meledaknya itu atau bom waktunya itu ketika dia menghadapi permasalahan yang cukup besar di antara permasalahan-permasalahan yang lainnya. Ini kita katakan faktor pencetusnya. Kalau tadi kita bicara faktor dasar yang berhubungan dengan trauma masa kecilnya, sekarang kita bahas faktor pencetusnya. Nah, adapun faktor pencetus ini banyak sekali. Kadang pencetusnya ada permasalahan percintaan, mungkin ekonomi, mungkin rumah tangga dan lain sebagainya. Adapun gejala selanjutnya, penderita gangguan mental kecenderungan ketika sudah muncul gangguan mental itu bisa berupa depresi, skizofrenia, bipolar dan lain-lain. Namun gejala yang paling umum adalah mereka kecenderungan akan membenci keluarga, terutama orang tua. Makanya teman-teman yang barangkali memiliki anggota keluarga yang gangguan mental bisa dilihat, biasanya mereka akan cenderung lebih benci kepada orang tua atau keluarga dekat lah yang satu rumah itu. Kenapa? Karena memori mereka itu flashback kembali ke masa lalunya. Flashback di masa-masa dia mengalami trauma dengan orang tua itu, di saat dia diberikan pola asuh yang kurang baik dari orang tua. Makanya cerita yang paling sering saya terima itu adalah penderita gangguan mental selalu menjadikan keluarga, terutama orang tua, menjadi korban dari gejala yang muncul. Mungkin orang tuanya dimarahin, atau mungkin sampai melakukan tindakan kekerasan, karena mereka berpikir, saya seperti ini gara-gara orang tua dulu mendidik saya kurang baik, seperti itu. Akhirnya cara mereka meluapkan emosinya itu ya terhadap orang tua itu. Nah, dari sini ketika kita sudah tahu faktor dasarnya, untuk selanjutnya kita bahas cara penyembuhannya. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita beri jarak terlebih dahulu antara si penderita ini dengan keluarga. Bisa dengan cara mungkin si penderita diwasukkan mungkin ke rumah sakit jiwa, atau mungkin ke tempat panti-panti rehabilitasi. Intinya beri jarak terlebih dahulu si penderita dengan keluarga. Ini tujuannya untuk memberi ketenangan bagi si penderita agar memori-memori yang sedang muncul itu, memori-memori masa lalu sedang muncul, bisa diredam. Kita gambarkan sederhana saja, kita saja orang yang normal gitu, ketika kita sedang bermasalah dengan orang lain, kita setiap hari melihat, pasti kita nggak senang kan? Sama, orang seperti ini ketika sedang puncak-puncaknya mengalami gangguan kejiwaan itu, yang ada di pikirannya itu, yang di perasaan itu adalah hal-hal yang tidak baik tentang keluarga. Makanya kita harus beri ruang dulu, beri jarak, supaya si penderita ini bisa tenang. Mungkin di rumah sakit jiwa bisa dilakukan treatment atau terapi
terapi-terapi, termasuk terapi obat-obatan psikotik, termasuk terapi konseling dan lain-lain. Tujuannya untuk meredakan dulu. Nah, ketika sudah reda gejalanya, nah nanti ketika pulang kembali ke rumah, yang harus diperhatikan bahwasanya si penderita ini sudah pernah ada trauma dengan keluarga. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh keluarga, yaitu keluarga bisa merubah karakternya, merubah sifatnya, merubah mungkin cara bicaranya, berubah menjadi yang diinginkan oleh si anak ini. Karena kecenderungan ketika si anak ini mengekspresikan ketidaksukanya itu karena perilaku dari orang tua tidak disukai oleh anak. Contoh, kadang ada orang tua itu mungkin cara bicaranya kasar, memang sudah terbiasa kasar, sedangkan anak ini nggak suka, itu kan. Oleh karena itu, ketika anak ini sudah menjalani pengobatan untuk menenangkan gejalanya tadi, ketika sudah pulang, bagaimana caranya keluarga bisa merubah hal-hal tadi yang tidak disukai oleh si anak ini. Tujuannya agar si anak kembali betah di rumah, nyaman di rumah, bisa komunikasi dengan keluarga dengan nyaman, tanpa ada beban, tanpa ada penghalang, sehingga nanti kedepannya bisa terjalin hubungannya lebih baik antara si anak dan orang tua atau keluarga ini. Sehingga diharapkan ketika hal ini sudah terjalin dengan baik, kedepannya kondisi kejiwaan si penderita ini bisa lebih stabil lagi, sehingga hal-hal yang bisa memunculkan terjadinya gangguan mental itu bisa dikurangi. Yang pada intinya, gangguan mental itu bukan seperti penyakit fisik yang hanya dengan minum obat terus sembuh, selesai sudah. Tidak. Namun gangguan mental itu berhubungan dengan kondisi lingkungan, kondisi orang-orang di sekitarnya, yang mana dia menginginkan kondisi lingkungan yang tenang, yang nyaman, orang-orang yang baik terhadap dirinya, yang mengerti dirinya, yang memahami dirinya, sehingga orang tersebut bisa merasakan kenyamanan untuk kembali melakukan aktivitas kehidupannya dengan keluarga. Sehingga diharapkan si penderita tadi bisa lebih nyaman berada di sekitar keluarga, terutama orang tua, sehingga ketika dia menghadapi permasalahan-permasalahan hidup ke depannya, keluarga bisa membantunya untuk menghadapi permasalahannya tersebut. Sehingga hal-hal yang bisa menimbulkan orang tersebut kembali mengalami gangguan mental itu bisa ditekan atau bisa dihilangkan. Demikian bagaimana cara penjelasan bagaimana menyembuhkan gangguan mental, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua.